Selamat pagi adik-adik semua. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus pengembangan sistem informasi, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dan aplikasi sistem informasi. Nah, eh, kenapa kita perlu mengembangkan sistem, gitu ya? Jadi alasan perlunya dilakukan pengembangan sistem atau sebuah sistem yaitu karena sistem informasi pasti sangat mendukung untuk kegiatan kita sehari-hari tentunya. Nah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dari pengguna gitu ya atau user. Nah, contoh user ini ya, contoh user atau contoh pengguna dari sebuah sistem itu seperti karyawan toko gitu ya. Karyawan toko, nah perwakilan penjualan, akuntan, supervisor, manajer dan konsumen. Nah, apabila kebutuhan informasi berubah, maka sistem juga harus memenuhi kebutuhan yang baru tersebut. Intinya sistem informasi harus menyesuaikan, gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus, pengembangan sistem akan memodifikasi sistem informasi yang terkini atau terbaru, gitu ya. Di kasus lain, memang ada dibangun sebuah sistem informasi yang memang seluruhannya dibuat baru gitu ya. Nah, eh, sebagai user, sebagai user dari komputer di bisnis maka kita suatu ketika akan berpartisipasi dalam melakukan perubahan atau modifikasi sistem yang ada atau membangun sistem baru. Oleh karena itu perlu untuk memahami proses pengembangan sistem. Itulah alasan kenapa kita harus melakukan pengembangan sistem, gitu ya. Nah, siklus pengembangan sistem itu ada beberapa uh, pengertian gitu ya. Apa sih siklus pengembangan itu gitu ya? Nah, yang pertama itu siklus pengembangan sistem merupakan serangkaian kegiatan pengembangan sistem dalam membangun sistem informasi. Oke. Yang berikutnya itu pengembangan sistem juga menggunakan siklus pengembangan sistem untuk merawat atau memperbaiki, intinya maintenance gitu ya, maintenance dan memonitoring kegiatan yang sedang berjalan. Oke. Nah, untuk berikutnya, beberapa kegiatan dalam siklus pengembangan sistem mungkin dilakukan bersamaan. Nah, ada juga secara bertahap, gitu ya. Ada yang dilakukan secara bersamaan, ada yang bertahap, tergantung dari jenis, ya, tergantung dari jenis dan kerumitan atau kompleksitas dari sistem informasinya. Oke, nah ada beberapa kegiatan sebenarnya untuk melakukan uh, pengembangan sebuah sistem ya. Yang pertama itu ada dibuat feasibility study atau kelayakan dari sebuah proyek. Nah, dalam tahapan ini yang dilakukan itu ada tiga ya, ada tiga. Jadi yang pertama itu ada studi kelayakan proyek, dan studi kelayakan proyek ini itu merupakan sebuah kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kondisi, ya, potensi serta peluang yang tersedia. Nah, yang kedua, studi kelayakan juga merupakan pertimbangan, ya, pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu usaha yang direncanakan atau uh, intinya atau untuk dilakukan pengembangan atau tidak gitu ya. Nah, terus yang ketiga
Studi kelayakan dari sebuah proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya proyek itu dibangun, gitu ya. Nah, untuk jangka tertentu, intinya lakukan kelayakan proyek. Pertama itu ada 3. Terus setelah kita melakukan studi tentang kelayakan proyek, terus kita masuk ke analisa sistem. Nah, di analisa sistem ini merupakan sebuah teknik ya, teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem, gitu ya. Diuraikan sebuah sistem menjadi beberapa bagian komponen. Oke. Nah, tujuannya apa? Untuk mempelajari kinerja dari masing-masing komponen. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan. Nah, analisis sistem digunakan untuk sebagai pembelajaran dari sebuah sistem dan komponen-komponennya sebagai prasyarat untuk mendesain sebuah sistem yang baru. Ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke analisa sistem juga. Ini penjelasan atau kelanjutan dari analisa sistem yang di sini, gitu ya. Nah, ini bisa juga disebutkan analisa sistem merupakan sebuah fase ya, fase pengembangan dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi yang ada ya. Intinya berfokus pada masalah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat ada beberapa pendekatan untuk analisa sistem. Pendekatan ini dimulai dengan IE atau Informasi Engineering ya. Terus nanti yang kedua ada struktur analis gitu. Terus yang ketiga nanti itu ada discovery prototyping gitu ya. Nah, apa aja itu informasi engineering atau EA? Nah, informasi engineering atau teknik informasi itu merupakan sebuah teknik yang berpusat pada data gitu ya. Tetapi berhubungan erat dengan proses. Nah, teknik ini digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan mendesain dari sebuah sistem. Oke, model-model IE menggambarkan ilustrasi dan sinkronisasi data serta proses sistem. Oke, yang kedua itu tadi ada struktur analisis atau analisis terstruktur, yaitu merupakan teknik yang berpusat pada proses yang digunakan untuk menganalisa sebuah sistem yang ada saat ini, itu maksudnya. Nah, dan mendefinisikan persyaratan-persyaratan untuk bisnis untuk sebuah sistem yang baru, gitu ya. Nah, pemodelan yang digunakan untuk struktur analis adalah DFD atau diagram alir data atau data flow diagram. Oke, yang ketiga tadi ada discovery prototyping. Nah, ini apa? Ini maksudnya teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan yang bisnis pengguna dengan membuat para pengguna bereaksi pada implementasi quick and dirty atau kebijaksanaan dan efektif. Tetapi efek samping yang tidak diinginkan ini ya, bijaksana dan efektif, tapi tanpa cacat atau efek samping, gitu ya. Yang tidak diinginkan ini discovery prototyping, itu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan ya persyaratan-persyaratan bisnis. Nah, pemodelan yang digunakan untuk discovery prototyping ini adalah Microsoft Access
atau pembuatan database sederhana, gitu ya. Atau aplikasi pembuat database lainnya seperti mungkin sering kita gunakan membuat database itu bisa menggunakan Microsoft Access atau membuat database. Nah, MySQL juga bisa. Oke, yang keempat nanti ada Object Oriented Analysis atau OOA. Nah, ini teknik yang mengintegrasikan data dan proses ke dalam konstruksi yang disebut dengan objek. Nah, model model Object Oriented Analysis ini menggambarkan ilustrasi pada objek-objek sistem dari berbagai macam perspektif. Nah, maksudnya itu struktur kelakuan, gitu ya, interaksi objek-objek. Nah, pemodelannya yang sering digunakan itu UML, ya, UML atau sering disebut dengan Unified Modeling Language, ya. Nah, yang kelima nanti ada rapid, ada rapid analis atau rapid akselerasi, ya, atau rapid. Ini maksudnya suatu pendekatan yang mencoba untuk memperoleh model-model sistem, ya. Ini pendekatan yang mencoba untuk memperoleh model-model dari sistem yang ada, gitu ya, atau prototype discovery. Nah, pemodelan yang digunakan untuk rapid architect analis, yaitu teknologi research engineering, gitu ya. Nah, pendekatan analis model driven, gitu ya. Ada pendekatan model driven berikutnya. Ini analisa terstruktur yang seperti disebutkan di atas tadi, ya. Ini teknik informasi dan analisis berorientasi objek. Itu maksudnya contoh-contoh dari model driven, ya. Analisa terstruktur, teknik informasi dan analisis berorientasi objek yang tadi di atas itu merupakan contoh dari model driven. Oke. Nah, berikutnya fase pengembangan sistem itu ada beberapa fase, ya. Yang pertama nanti ada fase untuk menentukan konsep perangkat lunak atau software konsep, gitu ya. Nah, yang berikutnya nanti ada untuk menentukan kebutuhan sistem atau requirement. Nah, terus nanti yang ketiga ada analisis atau menganalisis sistem yang akan dirancang nantinya. Nah, terus nanti ada desain atau mendesain sistem, gitu ya. Terus nanti ada Nah, berikutnya nanti ada untuk desain, ya, seperti yang tadi kita buat desain sistem, ya. Yang berikutnya itu nanti ada coding dan yang terakhir sistem testing atau pengujian sistem. Nah, kita masuk, ya, ke pertama. Itu tadi ada bukan ini tadi ada informasi engineering, itu yang udah kita bahas tadi. Ya, kita sekarang masuk ke pendekatan model atau fase pengembangan sistem. Nih, yang saya sebutkan tadi ada software konsep atau untuk menentukan konsep perangkat lunak. Nah, yang kedua itu tadi ada menentukan kebutuhan sistem. Nah, masing-masing fase ini ada tahapan-tahapan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, pada fase software konsep
Itu yang dilakukan apa? Konsep dokumen, statement dari pekerjaan, piagam proyek, dan RFP dan proposal gitu ya. Sama dengan tahap yang kedua, pada tahapan ini ada penentuan syarat-syarat dokumen dan pembentukan struktur uraian pekerjaan. Nah, yang ketiga tadi analisis atau menganalisis sistem yang dirancang. Nah, ini ada kegiatan yang dilakukan itu ada fungsional, entity relationship diagram atau DFD ya. Ini diagram hubungan antar entitas. Terus DFD tadi ada diagram alir data. Yang berikutnya tadi ada keempat itu mendesain sistem. Pada tahapan ini dilakukan untuk tahapan desain. Tahapan yang dilakukan itu atau kegiatan yang dilakukan itu kita mau buat spesifikasi dari desain lebih rinci gitu ya. Terus pembuatan diagram objek, terus model data. Nah, untuk coding itu tentunya kita berpatokan pada pengkodean atau standar listing. Terus pengkodean pekerjaan dan pengujian unit. Nah, di tahap ke-6 sistem testing atau pengujian sistem itu pasti kita melakukan modul-modul yang terintegrasi, pengujian aplikasi dan mengakhiri tahapan uji. Oke, yang ketujuh ini ada development dan maintenance. Ya, pada tahapan ini dilakukan spesifikasi pemeliharaan atau maintenance gitu ya, penyebaran aplikasi, terus pusat dan atau tempat analisis performa. Dan yang keempat ada rencana pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini di development and maintenance, apakah perlu kita kembangkan atau tidak gitu ya. Nah, berikut ini ada gambar ya, gambar dari fase pengembangan sistem gitu ya, sesuai dengan 7 tahapan tadi ya. Nah, ini dari software concept, requirement analysis, design, coding, system testing, development dan maintenance. Nah, saya rasa sudah bisa dipahami, bisa juga dibaca dari atas atau dilihat gambar ini gitu ya, apa yang dilakukan di software konsep, requirement dan analis dan seterusnya. Oke, sampai sini materi untuk hari ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa isi presensi. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.